Hotel murah bukan selalu berarti tak nyaman, tapi di beberapa tempat, harga rendah kadang datang bersama sesuatu yang tak bisa kau bayar dengan uang. Di tengah padatnya kota Yogyakarta, seorang pria muda memutuskan menginap semalam sebelum melanjutkan perjalanannya ke Jawa Timur. Hotel yang ia pilih sederhana tapi bersih, tak ada yang aneh, sampai ia membuka rekaman CCTV dari malam itu. Apa yang ia lihat mengubah hidupnya selamanya. Ia masuk ke kamar hotel seorang diri, tapi rekaman itu menunjukkan sejak awal sudah ada 2 orang di kamar itu. Dan yang kedua, tidak pernah membuka pintu, tidak pernah pergi, dan tidak pernah terlihat oleh siapapun kecuali kamera. Ini bukan kisah hantu biasa, ini adalah pengalaman nyata tentang ruang tertutup, kamera pengawas, dan sesuatu yang tidak seharusnya terekam. Selamat datang di Ruang Sunyi. Hari itu, Raka tiba di Yogyakarta menjelang petang. Ia menempuh jalan darat dari Jakarta menuju Surabaya, namun memutuskan menginap semalam untuk beristirahat. Hujan turun deras sejak sore, membuat suasana kota tampak suram dan lembab. Ia tak mencari hotel mewah, yang ia butuhkan hanya kasur empuk, AC dingin, dan colokan listrik. Ia menemukan sebuah penginapan kecil lewat aplikasi, Hotel Kencana Asri, terletak di pinggir jalan besar, tidak jauh dari Terminal Giwangan. Ulasannya lumayan, harganya murah, dan tersedia kamar kosong. Raka check-in sekitar pukul 19.45. Resepsionis yang menyambutnya seorang pria muda dengan seragam abu-abu kusam. Tatapannya kosong tapi ramah. Tak banyak bicara, ia hanya meminta KTP dan menyerahkan kunci kamar nomor 204, lantai 2, paling pojok. Raka naik tangga. Lorong hotel tampak remang, hanya 1-2 lampu neon yang masih berfungsi. Karpet lorong sudah aus dan cat dinding mengelupas di beberapa bagian. Kamar 204 berada di ujung. Saat membuka pintu, suasana kamar itu biasa saja. Dinding kuning pucat, 1 ranjang queen, TV kecil, dan lemari kayu yang tampak tua. Tapi ada satu hal yang membuat Raka sedikit merinding. Cermin besar di seberang ranjang. Cermin itu tua dan sedikit buram, seakan-akan tak pernah diganti sejak hotel berdiri. Raka melempar ranselnya ke atas kasur, lalu mandi. Air hangat tak tersedia, jadi ia menggigil sedikit. Setelah mandi, ia makan malam dengan makanan yang ia beli dari warung di dekat lobi, nasi goreng yang sudah dingin. Ia membuka laptop, mengerjakan sedikit kerjaan, lalu menyalakan TV. Tak ada saluran yang jernih, hanya suara gemerisik, lalu layar hitam dengan sedikit kilau cahaya aneh seperti siluet bergerak. Raka mematikan TV. Ia tidak sadar cermin di kamar itu merefleksikan 2 bayangan, padahal ia sendirian. Pukul 2:17 dini hari, Raka terbangun karena merasa ada gerakan di dalam kamar. Ia membuka mata perlahan, lampu kamar dimatikan, hanya cahaya redup dari AC yang menyala. Di antara kabut kantuknya, ia melihat seperti ada seseorang sedang duduk di kursi di dekat jendela. Tapi ketika ia menyalakan lampu, kursi itu kosong. Ia menyalahkan kelelahan dan stres perjalanan. Raka tidur lagi, tak sadar bahwa kamera pengawas di ujung lorong, kamera yang mengarah tepat ke kamar 204, merekam 2 bayangan berbeda masuk ke kamar malam itu. Satu membuka pintu, satu lagi tidak pernah terekam keluar. Raka terbangun dengan kepala berat dan tubuh pegal. Cahaya matahari sudah menyelinap dari celah tirai kamar. Ia mencek jam di ponsel, pukul 7.14. Anehnya, ia merasa tidak benar-benar tidur nyenyak. Matanya mengarah ke kursi di dekat jendela.
Tidak ada apa-apa di sana, tapi ia merasa sangat yakin bahwa seseorang duduk di sana dini hari tadi. Bahkan, ia yakin sempat mendengar suara kursi bergeser. Sebelum mandi, ia memeriksa kembali pintu kamar. Terkunci. Tak ada jendela yang terbuka dan kunci masih tertempel di slot. Sesuatu mengganggunya. Ia menatap cermin besar itu. Matanya menangkap noda kabur di sisi kanan kaca. Bentuknya seperti bekas telapak tangan. Padahal ia tidak pernah menyentuhnya. Raka merinding. Setelah mandi dan berkemas, ia turun ke lobi untuk check out. Tapi entah kenapa, saat ia hendak menyerahkan kunci, resepsionis yang sama kemarin malam menatapnya lama. Lama sekali. "Kamar 204 ya?" Gumamnya seperti mengingat sesuatu. "Iya," jawab Raka, sedikit ragu. Resepsionis menunduk, kemudian tiba-tiba bertanya, "Bapak semalam nggak nginep berdua ya?" Raka tertegun. "Enggak, saya sendirian kok." "Oh, ya maaf ya," katanya pelan. "Soalnya satpam yang jaga CCTV bilang lihat 2 orang masuk ke kamar itu. Kami sempat kira Bapak bawa tamu." Darah Raka serasa turun ke kaki. Ia langsung minta tolong untuk melihat rekamannya. Resepsionis agak ragu, tapi akhirnya memanggil petugas keamanan. Di ruangan kecil di belakang lobi, Raka melihat monitor CCTV. Petugas memutar ulang rekaman pukul 19.45 saat ia check-in dan naik ke lantai 2. Tampak jelas Raka berjalan melewati lorong dan berhenti di depan pintu kamar 204. Tapi saat pintu dibuka, ada bayangan kedua yang ikut masuk di belakangnya. Bayangan itu lebih pendek, tubuhnya kurus, mengenakan pakaian gelap. Tidak terlihat jelas wajahnya, tapi gerakannya anjil, seperti mengambang. Saya masuk sendirian, Pak. Sumpah, saya nggak tahu itu siapa." Petugas dan resepsionis saling pandang. Kadang emang begitu, Mas. Kamar itu udah lama kosong sebelum kemarin Bapak datang. Terakhir yang nginep juga minta pindah karena katanya diganggu." Raka tak bisa berkata apa-apa. Ia keluar dari hotel dengan jantung berdebar dan nafas tak teratur. Dunia di luar tampak normal, motor lalu lalang, warung buka seperti biasa. Tapi pikirannya terus berputar. Siapa sosok itu? Mengapa hanya terlihat di CCTV? Dan kenapa ia merasa masih ada yang ikut mengikutinya bahkan saat ia sudah meninggalkan hotel itu? Raka mencoba menenangkan diri di sebuah kafe kecil tak jauh dari hotel. Ia duduk di sudut, menyeruput kopi sambil menatap layar ponsel. Namun pikirannya kacau. Matanya tak bisa lepas dari bayangan kedua itu di CCTV. Terus berputar di kepalanya seperti rekaman rusak yang tak kunjung berhenti. Ia membuka galeri ponsel, berharap menemukan sesuatu yang masuk akal. Tapi saat ia melihat foto kamar hotel yang ia ambil malam sebelumnya, dadanya langsung sesak. Dalam salah satu foto, selfie dirinya diranjang. Ada sosok lain terlihat samar di cermin belakang. Wajah kabur seolah tidak ingin dikenali, tapi menatap ke arah kamera. Ia terdiam, tangannya gemetar. "Ini bukan hanya di CCTV," gumamnya. Segera setelah itu, ia mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Ia ragu, tapi mengangkatnya. Tak ada suara, hanya nafas berat, lalu suara wanita berbisik, "Jangan tinggalkan aku sendirian di kamar itu." Raka langsung menutup telepon. Ia meninggalkan kafe dan menuju terminal untuk melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan mendengarkan musik dan mengabaikan semuanya. Tapi sepanjang perjalanan, ia merasa ada seseorang duduk di kursi belakang. Saat ia menoleh, kosong. Tapi saat ia mengarahkan kamera ponsel ke belakang melalui fitur selfie mode, ia menangkap bayangan perempuan berambut panjang duduk diam sambil menunduk. Ia melempar ponsel di pangkuannya, matanya tak bisa berkedip. Apa yang sebenarnya ikut keluar dari kamar itu bersamaku?
Sesampainya di hotel barunya di Surabaya, Raka berharap segalanya akan kembali normal. Tapi malam itu, gangguan justru semakin nyata. Lampu kamar mati hidup sendiri, air keran menyala meski tak disentuh, dan tepat pukul 2:17 ia mendengar suara kursi digeser pelan di dekat jendela, padahal kamar ini bahkan tak punya kursi. Raka tak tahan lagi. Ia merasa seolah pikirannya dikikis sedikit demi sedikit. Gangguan itu terus mengikuti kemanapun ia pergi. Bukan hanya bayangan atau bisikan, tapi rasa dingin di belakang tengkuk, napas berat yang bukan miliknya, dan perasaan bahwa ia tak pernah benar-benar sendiri. Ia memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta, bukan untuk menginap, tapi mencari jawaban. Raka kembali ke Hotel Kencana Asri siang hari. Dan kali ini menemui resepsionis yang berbeda. Seorang ibu paruh baya yang tampak lebih tua dan lebih terbuka. "Saya cuma mau tanya, Bu. Apa pernah ada kejadian aneh di kamar 204? Resepsionis itu terdiam sejenak, menunduk. Kemudian ia berkata pelan, seperti orang yang sudah terlalu lelah menyimpan rahasia. "Kamar itu sudah lama dikosongkan, tapi entah kenapa masih suka terbuka di sistem. Kadang bisa dipesan, padahal kami sudah blokir." "Kenapa?" tanya Raka, jantungnya berdetak lebih cepat. "Beberapa tahun lalu, ada perempuan muda dari luar kota menginap di situ, sendirian. Tapi dia tidak pernah check out. Perempuan itu ditemukan meninggal dunia di kamar tersebut. Katanya bunuh diri. Tapi kabarnya, tubuhnya duduk kaku di kursi dekat jendela selama berhari-hari sebelum ditemukan, menghadap ke cermin." Raka menelan ludah. Ia merasakan sesuatu mencengkeram perutnya dari dalam. "Setelah itu, setiap kamu yang menginap di kamar itu selalu merasa ada yang lain. Bayangan, bisikan, atau terkadang muncul di foto." Raka kemudian mencari informasi lebih lanjut di forum-forum urban legend lokal. Ia menemukan utas lama. Hampir semua cerita mirip tentang kamar pojok, cermin besar, dan kursi kosong yang tidak pernah benar-benar kosong. Dalam satu komentar anonim, seseorang menulis, "Jangan menatap cermin terlalu lama di kamar itu, karena dia akan mengira kau ingin berbagi tempat." Malam harinya, Raka bermimpi aneh. Ia berada di kamar hotel itu lagi, tapi kali ini cerminnya bersih dan terang. Ia melihat sosok perempuan duduk di kursi menatap ke arah cermin. Saat perempuan itu perlahan menoleh, wajahnya adalah wajah Raka, tapi dengan mata kosong, tak berjiwa. Ia terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuh, dan di ponselnya ada foto baru. Ia tak ingat memotret apapun semalam. Foto itu gelap, hanya ada cermin, tapi di dalam cermin, samar-samar, kursi tua itu ada lagi, dan seseorang sedang duduk di sana. Setelah malam penuh mimpi aneh dan teror tak kasat mata, Raka menyadari satu hal. Apapun yang ikut bersamanya dari kamar itu belum pergi, dan sepertinya tak akan pernah pergi, kecuali satu hal dilakukan: kembali dan menghadapinya. Dengan tubuh lelah, pikiran kacau, dan semangat yang tipis, Raka mendatangi hotel itu sekali lagi. Ia meminta izin untuk masuk kembali ke kamar 204. Petugas awalnya menolak,
Tapi setelah Raka memohon dan berjanji tak akan bermalam, mereka mengizinkannya masuk selama 15 menit ditemani satu staf hotel. Lorong hotel kini terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Lampu di langit-langit berkedip pelan. Saat kunci diputar dan pintu kamar terbuka, udara berat menyergap. Bau apek menyengat bercampur aroma bunga yang aneh. Bukan bunga segar, tapi seperti dupa dan melati kering. Raka masuk perlahan. Staf hotel berdiri di luar, tak mau melangkah masuk. Semua tampak sama seperti dulu. Ranjang masih rapi, cermin besar masih berdiri di tempat yang sama, kursi kayu tua di dekat jendela kosong. Raka menatap ke dalam cermin. Untuk sesaat, ia hanya melihat dirinya sendiri. Namun perlahan, bayangan perempuan itu mulai muncul. Samar, buram, duduk di kursi, menunduk. "Kamu ikut aku waktu itu kan? Aku nggak pernah manggil kamu. Aku nggak pernah buka pintu buat kamu." Tapi sosok itu tak menjawab. Ia hanya duduk, tak bergerak, seperti rekaman rusak yang diputar terus-menerus. Raka membuka dompetnya. Ia keluarkan foto kecil almarhum ibunya. Ia taruh di meja dekat kursi, lalu bercerita lirih. "Kalau kamu butuh ditemani, ini untukmu. Tapi tolong, jangan ikuti aku lagi." Udara di kamar terasa lebih ringan sesaat. Raka mundur perlahan, menutup pintu, dan meninggalkan kamar itu dengan langkah gemetar. Beberapa minggu berlalu, Raka merasa hidupnya perlahan kembali normal. Tidak ada lagi gangguan, tidak ada bisikan, tidak ada bayangan. Tapi suatu malam, saat ia memeriksa email pekerjaan, ia membuka folder otomatis yang merekam dari kamera laptop. Tak kenapa, satu video terbuka otomatis. Dalam rekaman itu, dirinya terlihat duduk bekerja seperti biasa. Namun, di belakangnya, kursi kecil kosong mulai bergerak pelan. Dan di detik terakhir, ada bayangan perempuan yang perlahan merangkak dari balik lemari. Matanya kosong, mulutnya terbuka seakan ingin berkata sesuatu. Raka tak pernah bisa menyingkirkan rekaman itu. Dan setiap malam sejak itu, kursi di belakangnya tak pernah benar-benar kosong. Apa yang Raka alami bukan sekadar kejadian supranatural. Ini adalah pengingat bahwa kadang sesuatu yang kita tidak lihat bukan berarti tidak ada. CCTV menangkapnya. Cermin memantulkannya. Kamera tak bisa berbohong. Tapi pertanyaannya, siapa sebenarnya yang masuk kamar itu bersama Raka? Dan kalau ia tak pernah pergi, apakah itu berarti Raka tak pernah benar-benar sendiri lagi? Dalam dunia kita yang penuh sinyal, layar, dan teknologi, masih ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang mengintai, diam-diam, tanpa suara. Jadi, lain kali kau menginap sendirian di hotel, coba perhatikan kembali rekaman CCTV atau pantulan di cermin, karena kadang apa yang kau anggap bayangan bisa saja sedang menatap balik. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, hanya di Ruang Sunyi.